Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dima Fadia. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang sudah saya buat dengan tema literasi matematika dan variabel apa saja yang berhubungan dengan literasi matematika. Di sini ada variabel gaya belajar yang berkaitan dengan literasi matematika, yaitu ada 4 artikel yang saya kutip, yang saya bahas di sini, yaitu satu, subjek penelitiannya itu kelas SMP kelas 8. Penelitiannya dengan metode kualitatif deskriptif. Pada penelitian itu peneliti hanya membatasi masalah untuk materi yang berupa soal cerita saja seperti peluang pada kelas 8 SMP, lalu persamaan dua variabel dan lainnya. Dan hasilnya adalah gaya belajar ini mempengaruhi peningkatan kemampuan literasi matematis siswa. Nah, artikel kedua yaitu siswa kelas 7 SMPN 14 Padang dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dan membahas mengenai soal-soal materi segi 4. Lalu untuk hasilnya, untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual dan auditori, yaitu memiliki kemampuan literasi tinggi pada konsep reproduksi. Dan untuk siswa yang memiliki gaya belajar kinestik, itu lebih banyak memahami konsep kemampuan literasi matematika dengan kompetensi koneksi. Nah, selanjutnya artikel yang ketiga yaitu di sini subjek penelitiannya yaitu mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan pendekatan kualitatif studi kasus, dan peneliti memberikan soal-soal yang beradaptasi dari soal PISA. Lalu hasilnya mahasiswa yang bergaya belajar visual cenderung kesulitan mengerjakan soal matematika apabila soal tidak disertai dengan visual yang jelas atau gambar-gambar yang jelas, seperti itu. Lalu artikel terakhir dalam variabel gaya belajar yaitu dengan subjek penelitian siswa SMA kelas 11 MIA atau IPA 11 IPA 3 dengan pendekatan deskriptif, metode penelitian kualitatif pada pembahasan materi bangun ruang. Nah, di sini hasilnya yaitu siswa dominan memiliki gaya belajar visual, lebih banyak yang memiliki gaya belajar visual, auditorial, dan juga kinestik. Nah, kita lanjut ke variabel yang kedua, yaitu self-efficacy. Di sini saya cantumkan hanya 2 artikel saja, yaitu artikel pertama, subjek penelitiannya siswa dan guru kelas 1 di SDIT Darul Istiqlal. Untuk metode penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif, dan materinya yaitu dalam penjumlahan 2 bilangan. Nah, di sini hasil penelitiannya yaitu siswa dengan self efficacy yang tinggi memiliki kemampuan literasi matematika pada level sedang dalam semua indikator. Nah, artikel yang kedua dengan subjek penelitian Oke, ternyata ada kesalahan teknis. Saya mengcopy, jadi hanya ada 1 artikel saja. Karena sedikit yang meneliti dengan variabel yang berkaitan dengan self efficacy dan literasi matematika.
Oke, lanjut kita ke variabel gender. Kemampuan literasi matematika yang ditinjau dari gender. Gender yaitu siswa laki-laki dan juga siswa perempuan. Nah, di sini subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 8 pada SMP Muhammadiyah dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan memberikan soal-soal yang diadaptasi dari soal PISA. Lalu hasilnya yaitu kemampuan literasi matematis siswa laki-laki dan perempuan telah memenuhi indikator-indikator yang terdapat dalam 7 kompetensi kemampuan literasi matematis. Dan di sini untuk siswa laki-laki lebih cenderung memiliki kemampuan literasi matematis lebih tinggi dibanding siswa perempuan. Oke, yang keempat yaitu ada problem based learning. Pada artikel yang pertama itu subjek penelitiannya siswa kelas 8 SMPN 2 Magelang dengan penelitian menggunakan metode kuasi eksperimen. Lalu hasilnya adalah pembelajaran matematika dengan menggunakan problem based learning dapat meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa. Lalu artikel selanjutnya dengan subjek penelitian siswa kelas 8 SMPN 2 Magelang dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Lalu hasilnya kemampuan literasi matematis peserta didik atau siswa masih cenderung rendah di SMPN 2 Magelang. Nah, hal ini dapat dilihat dari sulitnya siswa dalam menyelesaikan soal-soal konseptual karena sudah terbiasa dengan soal-soal yang rutin atau soal-soal yang tidak berbentuk pemecahan masalah. Tuh. Lalu yang terakhir ada variabel berkaitan dengan video pembelajaran, media pembelajaran yang berbentuk video. Nah, di sini subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 10 BDP 1 SMK di Ponorogo Salatiga. Nah, di sini pada penelitian ini berbantuan aplikasi GeoGebra dan artikel ini berbentuk pengembangan, yaitu menggunakan model pengembangan AD, dan hasilnya ini aplikasi GeoGebra dan model pengembangan AD ini dapat meningkatkan kemampuan literasi matematik siswa. Yang terakhir, artikel untuk variabel media pembelajaran berbentuk video. Oke. Baik, mungkin sekian penjelasan mind mapping yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.